حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali subuh ini kita dikumpulkan Allah di tempat yang sangat dicintai Allah di bumi ini. Tempat yang sangat dicintai Allah di bumi ini adalah masjid. Masjid ini adalah rahmat Allah, Baitullah. Apa yang dimaksud dengan Baitullah? Yaitu tempat Allah menurunkan rahmat Allah. Dengan hadirnya kita di masjid ini, hati kita menjadi tentram, tenang, bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang lain, dan duduk sejenak sambil salat subuh ini dalam rangka menuntut ilmu yang merupakan kewajiban fardu bagi setiap seorang muslim, sebagaimana Nabi sabdakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum laki-laki, setiap muslim atau perempuan. Karena dengan ilmu ya fa'allahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kaum yang beriman dan yang berilmu. Jadi jangan bosan-bosannya kita duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kepahaman agama ini dalam kehidupan kita. Pagi ini ibu-ibu, bapak-bapak, kita masih mengkaji tentang keutamaan sifat sabar. Dalam sebuah dalil Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, salah satu jalan minta tolong kepada Allah itu adalah dengan cara sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri. Sebagian ulama menjelaskan, Al-Imam Qurtubi memberikan pengertian sabar maksud di sini adalah puasa. Tidak sabar sifat menahan seperti yang kita maksud. Al-Imam Qurtubi menjelaskan yang dimaksud dengan wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah yaitu dengan cara berpuasa dan salat. Kenapa? Beliau menjelaskan dengan salat dan puasa itu salah satu jalan amal yang akan mempercepat kita untuk mendapatkan nusratullah, untuk mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya hari ini Isnin, kita disunahkan untuk puasa Senin Kamis, dan puasa itu salah satu jalan untuk minta tolong. Kalau salat jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Pagi ini kita bahas tentang sifat sabar, dan sabar secara umum adalah menahan diri dari segala sesuatu yang akan mendatangkan murkanya Allah dan terus berikhtiar di atas syariat Allah. Ini sabar secara bahasa secara umum. Dalam tingkatan sabar ini, ibu-ibu, bapak-bapak, para ulama memberikan beberapa tingkatan. Biasanya manusia ini diuji oleh Allah dengan beberapa titik kesabaran. Mana dia? Yang pertama, manusia itu
diuji dengan titik kesabaran ketika diberikan musibah, lulus atau tidak. Musibah apa? Salah satu misalnya kemiskinan atau sakit. Manusia ini biasanya kalau diberikan musibah, katakanlah sakit, kemiskinan, itu secara survei banyak yang lolos dari musibah ini. Banyak semakin sakit, semakin miskin, semakin dekat kepada Allah. Bahwasanya banyak kita yang mengetahui bahwasanya hari ini kemiskinan, penyakit yang kita terima merupakan bagian daripada ujian pada Allah agar kita naik kelas. Banyak kita yang lulus. Semakin sakit, semakin taat. Semakin miskin, semakin taat. Walau ada hadis Rasulullah menjelaskan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Miskin yang di sini maksudnya adalah miskin ilmu yang tidak berilmu tentang agama. Ini yang paling lebih dekat kepada kekufuran. Jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah, biasanya kita sabar. Ketika kita hidup miskin, kita masih sanggup untuk melaksanakan ketaatan. Kita sanggup makan apa adanya. Kita sanggup bangun tahajud tengah malam. Bahkan kita sanggup melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, puasa, Senin, Kamis, dan segala macamnya. Banyak kita yang lolos. Walaupun ada satu-satu mungkin saudara kita ketika diuji kemiskinan ini dia tak lolos. Ada yang stres, ada yang gila, bahkan ada melakukan hal-hal yang buruk, mencari rezeki dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah sehingga masuk ke dalam lapas. Ada juga tak sanggup dia dengan ujian yang diberikan Allah. Yang kedua, kita sabar dari takdir Allah. Yang namanya takdir Allah ada yang tidak bisa dirubah. Ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Mohon maaf, ketika seorang muslim lahir dalam keadaan cacat, katakanlah ada seorang anak bayi lahir, anak-anak itu lahir sampai dia dewasa, dia hidup, maaf cakap, dia harus masuk di tempat-tempat sekolah luar biasa. Fisiknya kurang, ya, mungkin ada yang lumpuh, ada yang tunawisnu, ada yang tunarungu, macam-macam. Ini takdir Allah. Kita terima dan kita berikhtiar bagaimana dia sembuh, tetap kita lakukan. Tapi tetap kita menerima, jangan mengatakan ini adalah merupakan suatu ujian. Ini memang sudah ketetapan Allah. Kita diberikan ujian dengan titipan yang seperti ini. Kalau punya suami, mungkin suaminya mengganas. Kalau dia punya istri, mungkin istrinya cerewet. Mau dicerai, kasihan tengok anak-anak. Tak dicerai, hati kita sakit. Ini ujian. Ya. Sama seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sudah ditetapkan dapat istri seperti itu. Nabi Lut sudah didapatkan dapat istrinya seperti itu. Seorang Nabi dan Rasul, ketika Allah tetapkan kamu dapat istri seperti ini, ya terima. Tugas dia hanya terus melakukan dakwah agama kepada istrinya. Apalagi kematian, ibu-ibu. Kematian ini adalah takdir Allah. Ketetapan Allah yang tak bisa kita ingkari, yang akan dialami setiap makhluk hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati, kata Allah. Kita diuji dengan sifat kesabaran kita ketika ada kematian. Istri mati, anak mati, suami mati, kucing mati, segala bentuk kematian. Ataupun bunga mati, kan bisa juga.
Dah beli bunga cantik-cantik, harga 1 juta, 2 juta, bunganya mati. Ujian juga. Sabar nak kita dalam menerima kematian. Walaupun ada yang tidak lolos, ada. Ada kita tengok. Kalau ada keluarga seorang muslim yang meninggal dunia, kita tengok ada adab akhlak seorang muslim itu yang mengkufuri dari kematian itu. Ada. Dia menyobek-nyobek baju, dia memukul-mukul tanah, dia mengeluarkan kata-kata yang kufur. Ada satu-satu, ada. Tapi alhamdulillah banyak yang lulus ketika Allah berikan ujian yang namanya kematian ini. Ketetapan Allah salah satunya adalah kematian. Banyak kita yang lulus. Sabar kita. Kita tahan diri kita dan kita terus berikhtiar di atas jalan Allah. Yang ketiga, ibu-ibu, kita diuji kesabaran kita atas nikmat. Ini mulai berat. Kita diminta sabar oleh Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Kesabaran di atas nikmat Allah. Ini mulai berat nih Pak. Kalau pertama tadi karena kemiskinan, karena sakit, karena takdir, banyak yang lolos. Walaupun ada satu-satu yang tak lolos. Tapi dengan nikmat, ini mulai banyak yang tak lolos. Sabar dengan kenikmatan. Dalam rangka menggunakan nikmat yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada kita, di sini banyak umat Islam ini yang tak lolos. Karena banyak ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat ini disalahgunakan hanya sekedar untuk melepaskan kesenangan hawa nafsu dan syahwat. Nafsu dan syahwat yang tidak diiringi dengan syariat, sehingga nikmat itu menjerumuskan kepada kita kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kasih contoh ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ngambil porsi haji, sekarang masih belum berubah. Tapi nanti kita tak tahu. Kalau Menteri Agama sudah mendapatkan ketetapan dari DPR berapa naik harga haji. Ya, haji. 25 juta ngambil porsi haji. Daftar sebagai calon jemaah haji di Kementerian Agama di pemerintah. Tapi, ini jumlah orang yang mendaftar hari ini dibandingkan orang yang mampu memiliki uang 25 juta itu tidak sebanding. Menandakan harta rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam ini lebih banyak digunakan untuk euforia daripada untuk ketaatan. Lebih banyak. Lebih banyak kita menggunakan nikmat itu untuk euforia daripada harta itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kita diminta untuk sabar. Bagaimana menggunakan nikmat ini, harta ini, titipan ini digunakan untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menggunakannya. Bak kata orang awak tak sembarang guna dah. Dulu ketika hidup susah, bisa kita untuk memakmurkan masjid. Ketika masih pakai sepeda, ketika masih jalan kaki, kita bisa untuk selalu hadir ke masjid 5 waktu. Tapi ketika sudah Allah beri nikmat, sudah dapat jabatan, sudah dapat rezeki yang banyak, sudah ada kendaraan yang cantik, nikmat ini tidak lagi digunakan untuk ketaatan. Tapi alhamdulillah, bagi orang-orang yang mampu melakukan ketaatan dengan nikmat ini, maka ini adalah mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya para ulama menjelaskan, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ada orang miskin
sering berpuasa sunnah, itu bagi Allah biasa saja. Kalau ada orang miskin, mohon maaf, hidupannya miskin, jarang makan, lalu dia sering berpuasa Senin Kamis, sering berpuasa Nabi Daud, puasa 3 hari di pertengahan bulan, masuk nanti bulan Muharram, Asyura dia puasa juga, itu biasa. Bukan tidak berpahala, tapi itu biasa saja. Tapi kalau ada seorang muslim dia hidup dengan bercukupan, dia memiliki harta, dia memiliki uang, dia memiliki kenikmatan yang lain yang memberikan, dan dia bisa menahan dirinya dari kenikmatan itu dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah puasa. Dia puasa Senin Kamis, dia tahan. Dia puasa Nabi Daud, dia puasa ini, puasa itu, puasa itu. Ini luar biasa. Bisa menggunakan kenikmatan yang Allah berikan itu, bisa dia tahan demi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini adalah manusia luar biasa. Kalau ada orang rumahnya banyak makanan, dia orang kaya, tapi dia taat untuk berpuasa, ini kata para ulama adalah manusia yang luar biasa. Dia bisa menahan nafsunya dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak jemaah rahmati Allah, sabar dari ketaatan. Tadi sabar dari kemiskinan, banyak yang lolos. Sabar ketika menerima takdir daripada Allah, banyak yang lolos. Sabar dari melakukan ketaatan, menggunakan nikmat Allah, juga banyak yang lolos. Tapi yang paling berat itu hari ini, ibu-ibu, bapak, adalah sabar dalam ketaatan. Melakukan sabar dalam ketaatan inilah kita yang sering sekali gagal dalam mendapatkan predikat takwa. Untuk mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah ini sangat berat sekali. Saya mau kasih contoh, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada seseorang tahajud tengah malam, matanya ngantuk, ngaji tengah malam, baca Quran panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa panjang-panjang. Sampai di kantor terlambat. Ditanya sama kawannya, "Kak, Bu, Pak, kok terlambat masuk kantor pagi ini?" "Itulah, saya tadi malam tahajud. Tahajud saya 8 rakaat. Tambah witir 3. Saya ngaji panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa panjang-panjang, nangis panjang-panjang." Jadi menceritakan apa yang dia lakukan tadi malam, ini yang susah dalam rangka untuk menghilangkan sifat ujub. Taat dalam, sabar dalam ketaatan ini, ibu, bapak-bapak, baik sabar dalam ketika melaksanakan dan juga sabar tidak menceritakan kepada orang lain dalam rangka untuk menerima pujian atau ingin dilakukan kebaikan oleh orang lain. Ujub. Ini yang berat bagi kita, mohon maaf, ibu. Tengoklah sekarang umat Islam kalau pergi haji, pergi umroh, mulai miqat, mulai berangkat dari tanah air ini sampai pulang tak berhenti video call. Mulai mau naik pesawat, kalau tak dilarang oleh awak kabin untuk mematikan HP itu hidup. Video, foto. Lagi di pesawat mau take off, sampai di kota Madinah, sedang ini, sedang itu, kadang sedang berdoa khusyuk di depan Ka'bah di foto. Sedang bikin status lagi khusyuk foto di Ka'bah. Sedang tawaf di video call, lagi menangis sedang berzikir di tawaf di Ka'bah. Untuk apa? Untuk apa, ibu-ibu, bapak-bapak, kita beribadah itu? Untuk dilihat orang, untuk mencari ridha Allah. Yang hari ini yang paling berat itu, kata ulama, adalah
Ketaatan, sabar dalam ketaatan ini yang berat bagi umat Islam. Kita bukan tak tahu, kita bukan tak berilmu, kita bukan tidak mengerjakan, tapi bagaimana sabarnya hati ini tidak menginginkan pujian atau nggak ingin disebut baik orang soleh oleh orang lain. Hati ini pengen ujub. Kita tidak mau dipuji sama orang, disebut sama orang, tapi cukuplah orang tengok saya ini orang taat. Sedang nangis berdoa di multazam, di foto, di video call, nampak air mata yang bercucuran bikin status. Sedang khusuk doa di multazam, Masya Allah. Kelihatannya cantik, Pak. Hati-hati kita. Sabar dalam ketaatan ini sangat utama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan kita ini semata-mata memang diperintahkan Allah melaksanakan agama ini mukhlis. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berat biasa untuk kita lalui. Termasuk ibadah-ibadah rutin. Kita duduk mengaji kayak gini ibu-ibu. Ada tetangga sebelah. Bang, besok sekali ikut dengan nama subuh apa cerita? Di Masjid Raya kami habis salat subuh ada ceramah. Iyalah. Kita menceritakan kita ingin ngajak dia subuh berjamaah. Tapi setelah itu apa? Dia menceritakan kebaikannya kepada orang. Ambo semenjak duduk subuh berjamaah Masjid Raya tu, lah banyak ambo dapat ayat, lah banyak ambo dapat hadis. Apa nak dapat? Tu mulai Pak. Mulai menyobik diri kita ada khairul minhu. Apa nak dapat? Jadi sabar dalam ketaatan ini penting kita jaga. Karena syarat untuk diterimanya amal itu pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.